teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan program pada software ProModel untuk fungsi Accum, Backup, dan Display. Untuk studi kasus yang kita gunakan itu merupakan studi kasus di PT Vere yang bergerak di proses produksi botol kaca. Untuk studi kasusnya dapat teman-teman lihat di modul teman-teman masing-masing. Sekarang teman-teman bisa buka untuk software ProModelnya. Lalu yang pertama-tama kita mau save dulu programnya dengan nama Accum Backup Display. Lalu teman-teman bisa klik save. Selanjutnya di sini kita mau mengubah graphic library dari programnya. Teman-teman bisa klik build lalu general information. Lalu di graphic library-nya klik browse. Di sini teman-teman bisa memilih gambar yang sesuai. Di sini saya pilih yang bank. Untuk unitsnya diubah menjadi menit dan distance-nya meter lalu klik OK. Selanjutnya kita akan membuat location yang terdapat di PT Vere dengan cara klik build lalu location. Yang pertama kita mau membuat kedatangan dari botolnya. Kita bisa klik yang tanda X merah putih yang tulisannya entity spot. Lalu kita tarik ke layoutnya. Lalu kita ubah namanya menjadi kedatangan botol. Untuk kapasitasnya itu sebanyak 500. Selanjutnya kita akan membuat conveyor. Untuk nama conveyornya kita ubah menjadi conveyor pengecatan. Dengan kapasitasnya infinite. Selanjutnya kita akan membuat stasiun pengecatan. Dinamanya kita ubah menjadi stasiun pengecatan dengan kapasitas 250. Selanjutnya kita akan membuat conveyor. Lalu kita ubah namanya menjadi conveyor sterilisasi. Di sini akan ada 3 stasiun sterilisasi. Jadi nanti kita akan drag gambarnya sebanyak 3 kali. Yang pertama itu nanti namanya di stasiun sterilisasi 1. Yang kedua jadi stasiun sterilisasi 2 dan yang terakhir itu stasiun sterilisasi 3. Untuk kapasitas dari masing-masing stasiunnya itu sebanyak 200. Lalu selanjutnya kita akan membuat conveyor lagi. Kita ubah namanya menjadi conveyor penyimpanan. Dan membuat stasiun yang terakhir yaitu stasiun penyimpanan. Untuk stasiun penyimpanan itu kapasitasnya sebanyak 500. Selanjutnya kita akan mendefinisikan waktu downtime pada stasiun sterilisasi 1 dan stasiun sterilisasi 2. Di sini kita bisa klik di 2 kali di yang downtime di stasiun sterilisasi 1. Lalu kita pilih yang clock. Lalu isikan frekuensinya itu 2 jam. First time-nya itu 3 jam. Dan di logiknya itu display mesin sterilisasi 1 sedang maintenance, wait 10 menit. Jadi di sini berarti nanti akan muncul display selama 2 jam sekali, dengan muncul display pertama kali itu di jam ketiga berjalannya simulasi. Selanjutnya, untuk di stasiun sterilisasi 2 juga sama, itu kita isikan di clock. Lalu untuk frekuensinya ini 3 jam sekali, dengan waktu pertama downtime-nya itu di jam keempat. Lalu untuk logiknya kita isikan display tanda kutip mesin sterilisasi 2 sedang maintenance, wait 10 menit.
Selanjutnya kita akan mendefinisikan entitas dengan cara klik build lalu entities. Jadi untuk entitas yang pertama itu ada botol. Teman-teman bisa klik salah satu gambar yang ada di graphics-nya, ganti namanya menjadi botol. Lalu untuk yang kedua ada botol warna. Lalu yang terakhir ada botol bersih. Untuk speednya tetap di 50 aja semua. Selanjutnya kita mau mendefinisikan aliran entitas dengan cara membuat path network. Bisa klik build lalu path network. Nah, di sini untuk caranya mendefinisikan path network itu kita bisa klik kiri di yang kedatangan botol, lalu kita tarik, lalu klik kanan di yang konveyor pengecatan. Lalu kita klik kiri lagi di yang konveyor pengecatan, lalu kita tarik ke stasiun pengecatan. Gitu seterusnya sampai ke stasiun penyimpanan. Nah, kalau path network udah didefinisiin, kita mau mendefinisikan interface-nya. Di sini kita bisa tarik masing-masing node ke lokasinya. Untuk node yang pertama kita tarik ke kedatangan botol, node yang kedua kita tarik ke konveyor pengecatan, dan seterusnya sampai ke stasiun penyimpanan. Nanti kalau misalnya udah terdefinisi, itu akan muncul di sebelah kiri yang tulisan interface itu dan ada garis putus-putusnya. Selanjutnya kita akan build resource. Jadi untuk resource yang pertama itu ada mesin pengecatan. Lalu yang kedua ada operator sterilisasi 1. Lalu ada operator sterilisasi 2. Lalu operator sterilisasi 3. Lalu selanjutnya untuk mesin sterilisasi itu juga ada 3, jadi maka kita buat 3 resource mesin sterilisasi. Untuk units dari masing-masing resource-nya itu 1. Selanjutnya kita mau ngerouting dari masing-masing operatornya. Untuk routing operator itu kita bisa klik 2 kali di specs. Pertama di yang operator sterilisasi 1, path networknya kita pilih yang net 1, lalu kita centang yang return home if idle, lalu node-nya itu kita pilih yang N5. Untuk node ini teman-teman bisa sesuaiin sama interface yang udah teman-teman buat di path networknya. Lalu yang kedua itu untuk operator sterilisasi 2 dengan path networknya net 1, home-nya N8 dan kita centang return home if idle. Lalu untuk mesin operator sterilisasi 3 itu path networknya juga net 1, home-nya N9 dan return home if idle. Selanjutnya kita mendefinisikan proses-prosesnya. Jadi untuk proses yang pertama itu ada botol di kedatangan botol. Kita bisa klik 2 kali aja untuk milih entitasnya. Di location-nya juga klik 2 kali. Lalu untuk routing-nya itu botol ke konveyor pengecatan. Selanjutnya botol di konveyor pengecatan itu akan kita routing menjadi botol ke stasiun pengecatan. Lalu botol di stasiun pengecatan. Di sini akan ada operation accum 10 use mesin pengecatan for 1 menit. Jadi accum ini fungsinya untuk menggabungkan botol secara sementara. Jadi nanti kalau misalnya prosesnya udah selesai, dia akan kepisah sendiri menjadi satu-satu. Lalu routingnya itu berupa botol warna ke konveyor sterilisasi. Lalu botol warna di konveyor sterilisasi itu routingnya akan ada 3 karena akan kita routing ke stasiun sterilisasi 1, 2, dan 3. Jadi yang pertama itu botol warna ke stasiun sterilisasi 1 dengan rule-nya itu tetap first one. Lalu yang kedua botol warna di stasiun sterilisasi 2 dengan rules-nya itu alternate. Dan yang ketiga botol warna stasiun sterilisasi 3 itu rules-nya backup. Jadi kalau alt ini dia bakal tetap ke stasiun sterilisasi 2 selama stasiun sterilisasi 1 itu masih berfungsi.
Tapi stasiun sterilisasi 3 itu digunakan apabila stasiun sterilisasi 1 dan 2 itu tidak berfungsi. Maka di sini rules-nya itu backup. Selanjutnya yang pertama, botol warna di stasiun sterilisasi 1. Di sini kita akan menggunakan operator dan mesin selama waktu berdistribusi normal 50,4 detik. Maka di sini kita isi operationnya itu get operator sterilisasi 1 and mesin sterilisasi 1 wait and dalam kurung 50,4 second. Lalu jangan lupa di free all. Lalu untuk routingnya itu berupa botol bersih ke konveyor penyimpanan. Lalu botol warna di stasiun sterilisasi 2 itu sama seperti yang di atas, cuman yang kita gunakan operator sterilisasi 2 dan mesin sterilisasi 2. Di sini kita isi get operator sterilisasi 2 and mesin sterilisasi 2 wait and dalam kurung 50,4 detik free all. Lalu untuk routingnya itu botol bersih ke konveyor penyimpanan. Lalu botol warna di stasiun sterilisasi 3 sama juga kayak operation yang di atas, tapi digunakan yang operator dan mesin 3 itu, maka kita isi di operationnya get operator sterilisasi 3 and mesin sterilisasi 3 wait and dalam kurung 50,4 second free all. Lalu untuk routingnya itu berupa botol bersih ke konveyor penyimpanan. Selanjutnya, botol bersih di konveyor penyimpanan itu akan kita routing ke stasiun penyimpanan. Selanjutnya, botol bersih di stasiun penyimpanan itu akan kita exit untuk mengeluarkan dari sistem. Selanjutnya kita akan mendefinisikan kedatangan dari botolnya. Kita bisa klik build arrival. Nah, di sini entitas yang datang itu berupa botol dengan location-nya di kedatangan botol. Karena botolnya itu datang sebanyak 1 kali dan sekali datang itu 500 buah, maka di quantity each kita isi 500 dan occurrences-nya kita isi 1. Sekarang udah kita definisiin semua, sekarang kita mau menjalankan programnya. Kita bisa setting dulu untuk simulasinya di simulation lalu option. Untuk runtime-nya karena berjalan selama 8 jam, maka kita isi 8. Lalu untuk clock precision minute dan number of replications-nya 1. Lalu kita bisa langsung klik play. Ya, di sini dari animasinya udah berjalan. Dan juga udah muncul display seperti yang kita setting di waktu downtime tadi di location. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa klik yes di yang do you want to see the results. Sebelum programnya dijalankan, jangan lupa di-save terlebih dahulu supaya nanti kalau tiba-tiba not responding, itu programnya nggak hilang. Nah, di sini nanti akan ada hasil berupa output viewer. Jadi output viewer ini nanti akan menunjukkan kondisi dari hasil simulasinya itu seperti apa. Di sini ada entity states, ada scoreboard, ada utilitas resource-nya, ada juga multiple capacity location states. Jadi dari hasil ini teman-teman bisa menganalisis apakah sistemnya itu berjalannya sudah baik atau belum. Nanti kalau misalnya belum, teman-teman bisa membuat perbaikan dari hasil yang udah didapetin. Karena udah selesai dari langkah-langkah pembuatan programnya, sekian dari saya. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih.